warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarif Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sandcasting. Sandcasting atau pengecoran pasir adalah proses pengecoran yang paling banyak digunakan. Nah, terhitung sebagian besar dari total tonase cor, sandcasting atau pengecoran pasir juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir. Nah, di mana prosesnya itu terdiri dari menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, terus membiarkan logamnya itu sampai mengeras, dan kemudian memecah cetakan itu untuk melepaskan hasil pengecorannya. Nah, untuk hasil pengecorannya kemudian harus dibersihkan dan diperiksa dan melakukan perlakuan panas. Nah, terkadang diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurgi. Nah, untuk cetakan pasir ini sendiri ada komponen-komponennya, yaitu ada pasir, terus sudah pasti ya. Terus yang kedua ada bahan pengikat, dan yang ketiga bahan tambahan atau aditif. Nah, untuk pasir ukuran butirannya itu sekitar 0,02 sampai 0,2 mm. Nah, untuk kriterianya ada yang kasar, yaitu 50% butiran, yaitu lebih dari 0,2 mm. Yang kedua itu medium, 45% butiran, 0,1 sampai 0,2 mm. Dan yang halus yaitu 40% butiran, 0,06 sampai 0,1 mm. Nah, untuk jenisnya sendiri ada tiga. Yang pertama silika, itu digunakan di hampir seluruh pengecoran logam dengan pasir cetak. Terus ada juga zircon, yang digunakan sebagai passing sand atau campuran dengan silika pada pengecoran baja. Nah, yang ketiga ada chromite, umumnya digunakan sebagai passing sand atau campuran dengan silika pada pengecoran baja juga. Terus bahan pengikat, yang pertama ada bentonit, dengan kandungannya itu kalsium bentonit dan natrium bentonit. Nah, untuk bentuk fisiknya sendiri, tepungnya itu berwarna putih kelabu yang menjadi licin bila dicampur air. Yang kedua yaitu semen, campurannya ada semen Portland dan semen putih. Terus ada air kaca. Atau untuk bentuk fisiknya sendiri, cairannya kental berwarna bening sampai ke putih-putihan. Nah, yang keempat ada resin, dengan yang lainnya hot box resin, cold box resin, no bake resin. Untuk bentuk fisiknya sendiri, cairannya itu encer, berwarna coklat bening sampai gelap dan berbau tajam. Nah, umumnya terdiri dari 3 komponen yang harus dicampurkan, yaitu resinnya sendiri, pengeras hardener, dan pereaksi atau katalisator. Terus ada bahan tambahan atau aditif yang dibutuhkan ke dalam pasir cetakan untuk memperoleh karakteristiknya itu ada beberapa. Yang pertama untuk meningkatkan kehalusan permukaan coran, itu memakai cool dust dan debu arang. Yang kedua yaitu meredam tegangan akibat pemuaian pasir silika, memakai serbuk gergaji dan tepung-tepungan. Yang ketiga untuk meningkatkan ketahanan panas, yaitu zircon dan chromite. Yang keempat untuk meningkatkan mampu alir gas, yaitu tepung-tepungan dan serbuk gergaji juga. Nah, yang kelima untuk meningkatkan kemudahan hancur, yaitu tepung-tepungan, gula tetes, dan serbuk gergaji. Ada pula jenis-jenis pasir cetak. Nah, untuk yang pertama, untuk kandungan yang dipakainya itu pasir silika, bentonitnya itu sekitar 7,5% sampai 9%, terus dengan air 3,5% sampai 4,5%, dan cool dust. Nah, itu disebut dengan green sand, yang digunakan pada pengecoran besi dengan berat tuang sampai dengan 200 kg atau 150 kg. Untuk karakteristiknya sendiri, green sand ini
Yang pertama, pengerasan itu dicapai melalui pemadatan baik manual ataupun masinal. Nah, untuk yang kedua itu mudah dibongkar. Yang ketiga, kemampuan daur ulangnya itu sangat baik. Dan yang keempat itu cetakan dicor sesegera mungkin. Nah, untuk komposisi yang kedua itu pasir silikon, terus air kaca sekitar 2% sampai 5%. Terus yang ketiga, aditif yang berupa breakdown agent atau yang sejenisnya untuk meningkatkan kemampuan hancur yang disebut CO2 proses. Nah, untuk ini digunakan untuk membuat inti dan dalam batasan yang sempit juga cetakan. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, pengerasan diperoleh melalui pemadatan secara manual maupun masinal. Kemudian direaksikan dengan gas CO2. Yang kedua, memiliki kekerasan yang tinggi. Dan yang ketiga, permukaan harus di-coating untuk menghasilkan permukaan coran yang baik. Yang keempat, dapat disimpan di tempat kering selama beberapa hari sebelum dicor. Dan yang kelima, kemampuan hancur buruk. Dan yang keenam, kemampuan daur ulang juga buruk. Terus ada juga campuran pasir silika, semen sekitar 7% sampai 10%, terus ada air sekitar 4% sampai 8%, dan gula tetes sekitar 3,5%. Nah, disebut sebagai proses semen atau semen proses. Nah, digunakan pada pengecoran besi maupun baja dengan berat tuang yang besar. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, pemadatan dilakukan secara manual. Yang kedua, kekuatan tekan dapat mencapai 150 Newton per cm setelah 24 jam di udara terbuka. Yang ketiga, permukaan harus di-coating atau di-coating untuk menghasilkan permukaan coran yang baik. Yang keempat, kemampuan hancur yang sangat buruk. Yang kelima, dapat disimpan lama sebelum dicor. Dan yang keenam, kemampuan daur ulang cukup baik. Terus ada juga campuran pasir silika, resin, sama hardener atau katalis. Nah, ini disebut juga no bake proses. Nah, untuk digunakan pada proses pengecoran besi maupun baja dengan ukuran kecil sampai besar, baik untuk inti maupun cetakan. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, pemadatannya itu ringan, dilakukan secara manual selama maksimum 15 menit atau diperpanjang dengan mengurangi jumlah hardener. Yang kedua, kekerasan maksimum dicapai setelah 6 jam. Dan yang ketiga, kualitas permukaan coran baik. Yang keempat, dianjurkan coating. Dan yang kelima, dapat disimpan lama sebelum dicor. Yang keenam, kemampuan hancur setelah pengocoran sangat baik. Dan yang ketujuh, kemampuan daur ulang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.